Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Data Analitik dengan saya, Fambila Dwinati. Baik, teman-teman, pada hari ini kita akan membahas mengenai konsep data analitik dan ruang lingkupnya. Pada dasarnya, di hari ini kita akan membahas apa sih sebenarnya data analitik dan kita akan ngapain aja di data analitik untuk pertemuan yang akan datang. Pertanyaan pertama yang mungkin sering muncul di kita adalah apa sih data analitik gitu dan kenapa kita sebagai industrial engineer itu wajib mempelajari data analytics. Nah, sebelum kita masuk ke metode-metode yang akan kita bahas di mata kuliah ini, pertama kita bahas dulu kenapa sih kita perlu belajar tentang data analytics atau analitik data. Nah, di sini ada sebuah terms atau ada sebuah frasa dari Edward Deming, di mana Edward Deming ini adalah seseorang yang seorang penting gitu ya di teknik industri, di mana beliau berkata bahwa in God we trust, sedangkan all others must bring data. Nah, ini menunjukkan bahwa data itu sangat penting khususnya dalam pengambilan keputusan. Dan kenapa sih pada saat ini gitu ya kita itu penting mempelajari data analytics. Nah, seperti yang kita ketahui bersama teman-teman bahwa saat ini kita masuk pada era informasi, di mana kita sekarang menuju ke era di mana informasi menjadi bagian penting bagi kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi kita bisa mengambil sebuah keputusan itu berdasarkan data yang ada, di mana data ini akan kita olah selanjutnya menjadi sebuah informasi gitu. Nah, apalagi sekarang pada masa ini gitu ya, informasi itu berjalan sangat cepat, jadi setiap detik kita bisa mendapatkan informasi baru. Pertanyaannya adalah bagaimana sih kita bisa memanfaatkan informasi ini untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan tools dari data analytics. Nah, bagaimana sih proses data analytics itu berjalan gitu ya. Jadi data analytics itu pada dasarnya diawali dengan proses pengambilan data, di mana data ini bisa kita dapatkan dari mana saja, kebanyakan dari internet gitu ya, walaupun tidak dipungkiri bahwa sekarang kita masih mendapatkan banyak data dari dokumentasi-dokumentasi yang manual gitu. Nah, kemudian yang kita harapkan adalah data yang kita dapatkan ini selanjutnya diubah menjadi sebuah informasi. Nah, kemudian informasi ini selanjutnya kita transformasi menjadi sebuah knowledge. Knowledge inilah yang menjadi penting bagi kita dalam pengambilan keputusan gitu. Nah, jadi data yang sudah kita dapatkan dikelola menjadi sebuah informasi, kemudian informasi ini dengan bantuan experience, dengan bantuan literatur, nah ini menjadi sebuah knowledge baru, di mana knowledge ini yang selanjutnya bisa membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan yang berharga. Kemudian, apa sih data analitik berarti? Gitu. Jadi pada dasarnya, konsep data analitik itu adalah proses pengolahan, pengkajian, maupun interpretasi data yang bisa membantu kita untuk mendapatkan wawasan atau informasi yang bermanfaat gitu. Nah, jadi kalau dalam konteks bisnis, data analitik itu bisa membantu kita dalam mengambil keputusan sehingga kita bisa meningkatkan efisiensi operasional, mengidentifikasi peluang ataupun meminimalkan risiko gitu. Nah, kemudian nanti di data analitik ini kita akan secara aktif menggunakan teknik-teknik statistik, matematika ataupun komputasi. That's why makanya teman-teman sebelum ngambil mata kuliah data analitik ini, teman-teman tuh wajib lulus dulu mata kuliah statistik, kalkulus, dan komputasi. Oke. Nah, dari manakah data bisa kita dapatkan, teman-teman, gitu ya? Jadi data itu bisa kita dapatkan dari banyak sumber gitu ya, bisa dari transaksi bisnis, bisa dari media sosial, bisa dari data log atau event gitu ya, kemudian data sensor atau IoT, data survei, kita juga bisa ngambil dari web, kemudian maupun data yang sifatnya geografis gitu. Nah, dari sumber data tadi pada dasarnya kita bisa menjadi membagi dua data gitu ya dalam dua konsep besar, yaitu data yang sifatnya terstruktur ataupun yang tidak terstruktur. Nah, kalau data terstruktur itu lebih ke data yang sifatnya sudah tersistem, yang formatnya sudah dikelola dengan baik oleh sistem basis data.
Nah, jadi biasanya bentuknya itu dalam bentuk kolom. Nah, sedangkan kalau data tidak terstruktur biasanya tidak dicantumkan atau tidak tergambar dalam tabel gitu. Jadi biasanya lebih kompleks dan beragam. Contohnya apa? Jadi gambar, video, audio, email, dan seterusnya itu merupakan contoh dari data tidak terstruktur. Kemudian bagaimana sih data analitik gitu ya? Data analitik itu kita mulai dari menentukan tujuan dulu gitu ya. Jadi apa sih business question kita? Nah, kalau kita udah tahu goals-nya apa, kita ngumpulin data. Nah, setelah kita mengumpulkan data, kita akan mengeksplor datanya bentuknya seperti apa, fitur-fitur apa yang mau kita ambil. Nah, kemudian kita siapkan datanya, kita analisis, dan kemudian kita presentasikan apa sih findings atau temuan dari data yang sudah kita olah gitu. Kita juga bisa melewati proses KDD teman-teman atau yang disebut sebagai knowledge discovery in database. Nah, jadi KDD, KDD atau knowledge discovery in database ini pada dasarnya adalah proses data analitik secara umum yang kita mulai dari memahami dulu goals-nya apa. Nah, setelah kita pahami goals-nya, kita kita melakukan proses selection atau memilih data apa sih yang ingin kita ambil. Nah, kemudian kita lakukan pre-processing data, di mana di pre-processing data ini kita melakukan pembersihan data terlebih dahulu sehingga datanya siap untuk digunakan. Kemudian kita transformasi, kita transfer atau kita konversi menjadi bentuk yang kita butuhkan atau inginkan. Kemudian kita akan menerapkan teknik data mining yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian kita evaluasi dan yang terakhir adalah menemukan sebuah knowledge baru yang bisa membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih kita memproses sebuah data yang besar itu? Nah, salah satunya adalah dengan memanfaatkan tools atau metode-metode data mining. Gitu. Jadi metode data mining ini pada dasarnya konsep utamanya adalah menambang data. Nah, jadi kita akan menemukan informasi berharga seperti emas gitu ya yang kita dapatkan dari proses tambang. Nah, harapannya informasi ini yang dari ribuan informasi yang kita punya gitu ya, kita bisa menemukan sebuah knowledge atau informasi yang berharga yang bisa membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, baik seperti itu teman-teman pembahasan mengenai konsep data analitik dan ruang lingkupnya. Harapannya bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.